Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusbal Rifki, NIM 20233037. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pajak. Tugas ini saya buat untuk melengkapi pertemuan ke-13 mata kuliah komunikasi perpajakan. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Judul presentasinya itu presentasi perpajakan. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satunya bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik. Presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Tujuan dari presentasi bermacam-macam, misalnya untuk membujuk, biasanya dibawakan oleh wiraniaga. Untuk memberi informasi biasanya dibawakan oleh pakar, dan untuk meyakinkan biasanya dibawakan oleh seorang yang ingin membantah pendapat tertentu. Kemudian, satu, jenis-jenis presentasi. Presentasi dadakan atau impromptu. Pembicaraan impromptu merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa adanya persiapan apapun. Dalam hal ini, pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada pendengar tanpa melakukan persiapan segala sesuatunya, baik mengenai tema pembicaraan, alat bantu yang digunakan, sehingga perasaan pembicara akan mengejutkan. Adapun kelebihan dan kelemahan dari presentasi dadakan atau impromptu, yaitu kelebihannya, informasi yang disampaikan sesuai dengan perasaan pembicara yang sesungguhnya. Kata atau suara yang keluar merupakan hasil spontanitas atau refleks. Kemudian ketiga, membuat pembicara terus berpikir selama menyampaikan informasi. Adapun kelemahan dari presentasi dadakan atau impromptu, informasi yang disampaikan tersendat-sendat karena membutuhkan waktu untuk berpikir dan mengolah kata. Tidak berurutan atau sistematis dalam penyampaiannya karena secara mendadak atau untuk menyampaikan informasi. Kemudian terjadi demam panggung karena belum ada persiapan apapun apa yang harus disampaikan. Kemudian presentasi naskah atau manuskrip. Presentasi naskah merupakan jenis presentasi di mana dalam menyampaikan informasinya, seorang pembicara melakukan dengan membaca naskah. Tidak sedikit seorang dalam menyampaikan informasi menggunakan naskah berupa teks. Setiap kata-kata yang keluar merupakan hasil dari naskah tersebut. Pembicara meluapkan tugasnya yang utama, yaitu melakukan kontak mata dengan pendengar. Adapun kelebihan dari presentasi naskah, menyampaikan dilakukan secara berurut atau sistematis. Kata yang keluar diungkapkan secara baik dan benar, tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian. Kemudian kelemahannya, pendengar akan merasa bosan dalam mendengarkannya, bagi pendengar tidak termotivasi untuk mendengarkannya, tidak menarik dalam menyampaikan informasi. Kemudian presentasi hafalan atau memoriter. Jenis presentasi yang dilakukan menghafal dari teks yang telah disediakan. Berbeda dengan jenis manuskrip, memoriter tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya. Penyampaiannya hanya melakukan persiapan dengan menghafal teks, di mana isinya merupakan informasi yang akan disampaikan dalam presentasi. Kelebihan dan kelemahannya hampir sama dengan manuskrip. Jenis ini sangat buruk untuk dilakukan karena apabila melupakan kata-kata dari naskah, maka presentasi yang dilakukan akan terjadi kegagalan. Kemudian presentasi extempore. Jenis presentasi extempore merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibanding jenis lainnya. Pembicara hanya mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja, kemudian pada presentasi akan dijabarkan secara mendetail dan akan menjabarkan secara rincian. Kemudian yang kedua, tujuan presentasi. 1. Menyampaikan informasi. Banyak pada perusahaan-perusahaan melakukan presentasi hanya bertujuan untuk menyampaikan berupa informasi saja. Informasi atau pesan yang disampaikan bisa bersifat biasa, penting, atau bahkan rahasia. Kemudian yang kedua, meyakinkan pendengar. Presentasi yang dilakukan berisikan informasi-informasi
data-data, bukti-bukti yang disusun secara logis sehingga informasi yang disampaikan dapat membuat seseorang atau kelompok orang merasa yakin. Semula yang asalnya memiliki unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian sehingga ketika diadakan presentasi oleh pembicara, seorang kelompok tersebut menjadi yakin dan percaya atas informasi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, menghibur pendengar. Pada era globalisasi ini banyak acara-acara hiburan pada penayangan televisi. Acara hiburan tersebut dipimpin oleh presenter yang handal, tujuannya untuk menghibur para penonton. Presenter dituntut untuk melakukan pembicaraan yang sifatnya menghibur tetapi relevan dan profesional sehingga para penonton televisi dapat menikmati acara yang disiarkan oleh televisi tersebut. Kemudian yang keempat, memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Demi tercapainya suatu perusahaan, seorang pemimpin dituntut untuk mengarahkan dan membimbing pada para karyawannya agar dapat bekerja secara maksimal dan tidak lupa untuk memperhatikan kualitasnya tersebut. Selain diberi arahan dan bimbingan, pimpinan perusahaan juga dapat melakukan motivasi agar karyawannya dapat bekerja dengan semangat yang tinggi, baik, dan tidak melakukan kesalahan. Kemudian selanjutnya yang kelima, melakukan penjualan. Tujuan presentasi yang itu melakukan penjualan. Hal ini bersangkutan dengan perusahaan yang ingin mempromosikan suatu produk. Perusahaan menugaskan kepada salah seorang atau kelompok karyawannya untuk mempromosikan produknya kepada calon pembeli. Kemudian keenam, membuat suatu ide atau gagasan. Presentasi dilakukan hanya bertujuan untuk memunculkan suatu ide atau gagasan dari para peserta pendengar. Tipe tujuan ini biasanya diterapkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang mengalami suatu masalah yang sulit untuk dipecahkan sehingga membutuhkan pendapat atau argumen dari orang lain yang ingin memecahkannya. Kemudian yang terakhir, menyentuh emosi pendengar. Tujuan yang terakhir ini untuk menyentuh emosi pendengar. Dalam hal ini pembicara bertugas untuk melakukan pembicaraannya yang dapat menyentuh emosi seseorang. Sebagai contoh, pembicara melakukan presentasi kepada para pendengar mengenai korban bencana yang terjadi pada akhir-akhir ini. Presentasi yang dilakukan pembicara membuat pendengar merasa tersentuh untuk membantu para korban dan dengan cara menyumbangkannya sebagian hartanya. Kemudian yang ketiga, manfaat presentasi. A. Sebagai bahan paparan atau suatu pokok bahasan inti. B. Media pembantu penjabaran dari materi pelajaran sekolah atau suatu proyek kerja. C. Kesan lebih eksklusif karena melibatkan alat presentasi atau dilakukan secara profesional. Audiens biasanya akan lebih jelas jika disertai dengan media gambar dari presentasi itu sendiri. E. Memupuk mental yang ada dalam diri si pembawa materi presentasi. Pembawa presentasi harus mempunyai mental agar tidak grogi dalam membawakan presentasinya tersebut. Kemudian yang keempat, syarat presentasi. A. Menggunakan materi dan bahasa yang baik. B. Mempunyai keberanian. C. Memiliki ketenangan dan sikap. D. Sanggup menampilkan gagasan secara lancar dan teratur. E. Sanggup mengarahkan reaksi yang cepat, tepat terhadap situasi apapun yang mungkin timbul saat presentasi. F. Melibatkan sikap yang tidak kaku dan tidak canggung. Sekianlah presentasi saya dan tugas resume saya pada pertemuan 13. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.